Betul. Hari ini juga masih ada, bukan yang nggak ada, tapi bullyingnya berubah gitu ya, berubah bentuk. Kalau dulu mungkin fisik, kalau sekarang mungkin lebih ke verbal atau bahkan mungkin dibully di dalam game dan lain sebagainya. Aduh, jangan deh, jangan saya deh. Saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Usianya sudah terlalu jauh. Jadi orang Katolik tuh kayak gini loh. Saling mengasihi, melayani, dan lain sebagainya. Aktif dalam kegiatan menggereja, dan seterusnya. Hai semua, selamat datang di podcast perdana Daud dan Domba dari komunitas Domus Cordis. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya yang menonton, yang ada di sini semua, apa kabar? Baik ya, saya sangat berharap kita semua dalam keadaan yang happy, sehat, ya. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat datang di podcast pertama kami dari komunitas Domus Cordis. Buat kalian yang penasaran, komunitas Domus Cordis itu apa sih? Nah, Domus Cordis ini sebenarnya adalah komunitas yang bergerak dalam pendampingan orang muda yang mempunyai visi misi agar semakin banyak orang muda dapat mengubah dunia di dalam Kristus. Oke, teman-teman, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, aku ada pepatah. Tak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Ignacia Lim, kau bisa panggil aku Igna. Aku juga berasal dari komunitas Domus Cordis. Dan dalam podcast perdana ini kita punya kedatangan tamu yang spesial, narasumber. Ia adalah seorang pendamping orang muda yang mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang yang expert ini. Tanpa panjang-panjang lagi, kita sambut Kak Renaldo. Oke, seperti namanya tadi Kak Renaldo. Kak Renaldo ini pengen tahu dong, kesibukan Kak Renaldo ini, terutama di komunitas Domus Cordis ya, itu apa aja sih Kak sekarang? Halo, perkenalkan, saya Renaldo gitu ya. Di Domus Cordis saat ini saya bertanggung jawab untuk mendampingi teman-teman, adik-adik remaja kelas 8 sampai kelas 12, 92 orang jumlahnya. 92 orang jumlahnya. Atau Betul. Betul. Wow, 92 itu banyak ya. Lumayan. Dan biasa itu ada namanya yang Teen Cordisian ya, Kare ya? Betul. Ini program pendampingan remaja Domus Cordis, Teen Cordisian, yang kita bercita-cita untuk menjadi program yang melahirkan pendamping-pendamping baru dari kaum remaja. Dari kaum remaja. Oke, nice banget ya kedengarannya seperti itu. Dan seperti judul podcast kita ini nih, Daud dan Domba. Nah, kita juga tahu dari berdasarkan apa yang tertulis di kitab suci, Daud itu kan awalnya itu bukan langsung jadi gembala kan. Dia kan langsung, dia ada proses yang dia lewatin. Nah, sekarang kakak juga punya pengalaman sebagai gembala juga nih. Nah, kita pengen tahu nih, menurut kakak sendiri, apa sih yang paling menarik dari keseharian Daud bersama domba-dombanya? Oke, mungkin yang menarik kalau kita baca kitab suci gitu ya, tampaknya menjadi gembala itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ketika peristiwa Samuel datang ke ayahnya Daud untuk, mana anak-anakmu gitu. Dan kesannya seperti dia bahkan lupa kalau ada satu lagi anaknya yang lagi menggembalakan domba gitu ya. Mungkin karena itu dianggap sebagai pekerjaan yang remeh mungkin. Dan mungkin dianggap semua orang bisa mungkin begitu ya. Tapi pada kenyataannya kemudian kita tahu bagaimana ada banyak hal-hal yang terjadi gitu ya. Tampaknya biasa, tampaknya sehari-hari, nggak sulit, gampang. Tapi kita bisa lihat kemudian di cerita-cerita selanjutnya, bagaimana ternyata banyak hal-hal tersembunyi yang mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi hanya mereka yang mendampingi, yang jadi si gembala yang tahu gitu. Dan itu kan kita bisa lihat ketika misalnya Daud bilang ketika mau melawan Goliat, ketika aku jadi gembala, aku biasa lawan singa, lawan beruang. Seperti itu. Mungkin gak banyak orang yang tahu, ternyata mendampingi
remaja itu juga banyak singa beruangnya begitu ya. Ya kalau kita lihat gambarannya gitu ya, apa analoginya seperti itu. Oke, pas banget. Itu merupakan salah satu foundation kita bikin podcast ini, teman-teman. Kenapa kita membuat podcast ini dari komunitas kami semua? Karena kami mempunyai concern mengenai anak muda zaman sekarang gitu kan. Bukan zaman dulu aja udah susah gitu, apalagi zaman sekarang gitu kan ya. Nah, kita mempunyai gerakan di dalam hati kita agar bisa tahu gimana sih point of view pendampingan untuk anak muda gitu. Dan kita juga tahu nih dari scripture juga yang pastinya dalam ayat Alkitab sendiri, Daud itu bahkan berani loh ngelawan singa dan beruang demi menyelamatkan satu domba. Nah, kalau baik lagi ke Kak Are yang punya pengalaman segudang pengalaman ini, apa makna peristiwa ini bagi kakak dan dalam kehidupan pendampingan orang muda gitu? Hari ini gitu ya, ya mungkin sebenarnya bukan hari ini ya, tapi dari dulu juga gitu ya. Singa dan beruang ancaman-ancamannya untuk orang muda kan pasti ada dan selalu berubah ya dari zaman ke zaman ya. Mungkin 50 tahun yang lalu belum ada video game. Mungkin hari ini semua orang muda udah punya smartphone, mereka udah pakai gadget semua, mereka banyak sekali yang main video game misalnya. Ada banyak hal yang mungkin saat ini, mungkin kalau 20 tahun lalu masalahnya banyak bullying mungkin. Betul. Hari ini juga masih ada, bukan yang nggak ada, tapi bullyingnya berubah gitu ya, berubah bentuk. Kalau dulu mungkin fisik, kalau sekarang mungkin lebih ke verbal, atau bahkan mungkin dibully di dalam game dan lain sebagainya. Situasinya berubah, ancamannya tetap ada, tapi situasinya berubah. Mungkin seperti itu, maka kita sebagai kakak-kakak pendampingnya gitu ya, kita juga mesti apa ya, update lah ya gitu ya, jangan ketinggalan zaman juga gitu, sehingga nanti waktu dia lagi bicara istilah-istilah tertentu, terus kita bingung, ngomong apa ini anak ya? Very seperti itu. Iya, very rich. Maksud lo kan gitu ya. Iya, betul sekali. Dan banyak sekali kalau kita lihat, apalagi dengan perkembangan zaman ya Karya, kita bisa Karya juga udah sebutin 20 tahun yang lalu versus yang sekarang juga itu perkembangannya sangat tinggi sekali. Bahkan antar gen aja itu udah yang bedanya mungkin cuma 5 tahun ke atas. Tapi kayaknya feels-nya kayak kok beda banget ya, jauh banget nih anak-anak zaman sekarang. Dan yang kemarin gitu rasanya kayaknya gue dulu pas gue kayak bukan kayak lu deh. Dan kita juga tahu bahwasanya kenyataannya di dunia sekarang banyak sekali pendamping orang muda khususnya yang malah bukannya mendampingi, malah jadi jatuhnya kayak menjauhi karena perbedaan zaman yang begitu besar. Dan aku pengen tahu nih, saya pengen tahu juga dari pengalaman Kare, dengan keunikan tersebut, apa sih yang menurut Kare itu yang bisa kakak share di sini? Mungkin misalnya gitu ya, beberapa adik gitu ya, dengan keunikan-keunikannya gitu ya. Ada adik saat ini yang saya dampingi yang tadinya diem doang, di pojokan doang. Tiap kali pertemuan, duduk aja udah dia di sono mojok gitu, dia ambil HP-nya, udah dia mojok. Acara mulai baru dia ikut. Tapi sesudah acara selesai, dia mojok lagi. Tapi ya dengan didampingi, kita ajak ngobrol, dia juga akhirnya udah mulai bisa... Oke, sekali 2 kali masih mojok, masih main gitu. Tapi dia udah mulai bisa sosialisasi sama teman-temannya, udah bisa gaul lebih baik sama teman-temannya. Terus ada juga satu anak yang bawelnya bukan main. Tiap kali kita bicara 1 kalimat, 2 kalimat, ada aja yang dia, apa itu namanya, nyeletuk gitu ya, dia ngomong gitu. Tapi terus saya mulai melihat, ini anak nggak bisa diem ya gitu ya. Tapi ternyata saya coba pikir-pikir apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Dan ternyata dia bisa menjadi malah jadi semacam animator buat teman-teman nih. Jadi kalau misalnya kita tanya, ayo Abraham punya berapa anak gitu. Terus dia jawab, 2. Ini itu, wah pokoknya dia langsung asal jawab aja begitu. Dan seringkali jawabannya salah. Kan begitu ya. Dan saya langsung, ya kamu salah gitu kan. Nah tapi dengan cara gitu, malah membantu teman-temannya yang lain, dia mau jawab tuh, dia berani jawab tuh. Malah teman-teman yang lain yang tadinya cuma tengok kiri, tengok kanan, diam-diam, begitu karena ngelihat ada temannya yang nyablak gitu ya. Apa ya nyablak ya? Ya pokoknya asal nyeletuk kayak gitu. Nyeletuk aja begitu,
malah memberikan keberanian buat teman-teman yang lain juga untuk coba jawab gitu. Dan saya lihat, wow, bagus juga nih anak nih gitu ya. Jadi kita ngelihat ada banyak lah ya keunikan-keunikan di dalam pribadi-pribadi adik-adik kita, domba-domba ini gitu ya, yang kita juga mesti kenal dan kita harus tahu mesti diapain ya. Nah, saya sih percaya sih ya, pasti ada yang kita bisa lakukan untuk bantu dia untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Oke, kata saya percaya untuk membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik itu lumayan mengulik nih buat saya, Kak. Karena itu juga selaras dengan kutipan dari GP2, Saint John Paul II, kalau beliau berkata bahwasanya orang muda itu adalah penerus dunia dan gereja. Nah, tetapi kalau kita lihat baik lagi dengan kenyataan di dunia sekarang ya, Karya, dan kita mau menyangkutkan dengan bagaimana Daud seperti mengayomi domba-dombanya, apakah hal itu masih bisa dilakukan di dunia sekarang ini yang kita bisa bilang bahkan sosial media itu sangat enak loh menghimpit ya, gitu. kayak benar-benar menghimpit, kayak melabelkan kalau anak muda itu sandwich generation atau misalnya strawberry atau banyak banget lah, ntar strawberry, ntar blueberry, gue kagak tahu dah tuh bakal jadi apa lagi gitu kan. Tapi secara nggak langsung, secara saya langsung ya menurut saya pribadi ya, itu tuh ada gap yang benar-benar sangat kontras dan yang membuat kayak ini orang tua sendiri, anak muda sendiri kayak gitu, dan jadinya anak muda itu merasa kehilangan arah sebagai panutan kayak gitu. Menurut Karya sendiri gimana mengenai itu? Ya, ada godaan besar, terutama untuk teman-teman pendamping, biasanya untuk bilang, aduh, jangan deh, jangan saya deh, saya nggak ngerti mereka ngomong apa, usianya sudah terlalu jauh. Ada ya, saya sering dengar, ya, saya akan menyebut itu semacam godaan lah untuk kita bilang, enggak, saya tidak mau gitu untuk mendampingi. Tapi saya percaya itu bukan masalah utamanya, karena saya punya beberapa pengalaman. Ada teman-teman yang di dalam satu komunitas basis itu, ini pengalaman saya sekian tahun lalu, dalam komunitas basis teman saya itu ada satu yang paling muda, itu masih pakai celana biru, alias SMP, sedangkan yang paling dewasa, itu sudah jadi ketua lingkungan. Waktu itu dia udah usia 35-an tahun. Jadi yang paling muda sama yang paling tua, di dalam satu kelompok itu, usianya 20 tahun. Nah, sekarang yang paling muda sudah menikah, sudah punya anak, dan yang paling tua sekarang udah jadi dewan paroki, begitu ya. Jadi memang rentangnya luar biasa jauh. Dan tapi kalau misalnya ditanya gimana di dalam komunitas basisnya, apakah bisa ngobrol, bisa nyambung, bisa kok. Bisa Jadi aja ya. saya nggak percaya tuh kalau orang bilang, aduh, saya nggak ngerti ini anak-anak zaman sekarang ngomong apa sih, bicara apa sih, bahasanya saya nggak nangkep gitu. I don't buy it. Saya nggak percaya gitu. Yang penting adalah apakah kita punya hati untuk dampingin. Karena ketika kita punya hati dampingin, adik-adik yang kita dampingin tahu kok ketika dia bicara, kayak tadi misalnya, iya ngeris, kita bingung, nanti juga dia akan bantu kita jelasin. Maksudnya ini loh kak, gini loh kak, gini kok. Maksudnya apa? Ya mungkin nanti dia akan kayak semacam... mungkin bukan mencemooh ya, tapi lebih kayak bercanda gitu. Masa kakak gitu aja kagak tahu? Ya emang kagak tahu kan gitu ya. Ya, berarti penting ya Kak untuk kita sebagai pendamping itu bukan hanya sekedar menggurui, tapi kita juga ikut belajar bersama mereka. Nah, menggurui, banyak sekali kayak anak-anak kayak ngerasa, oh enggak lah, gue kan udah gede. Gitu. Biasanya anak-anak suka begitu ya Kak ya, kayak enggak, aku udah gede, aku nggak perlu guru gitu kan. Atau mungkin terkadang banyak sekali anak muda yang merasa digurui oleh pendampingnya. Nah, menurut pengalaman Karya pribadi sebagai pengembala ya pastinya, pendamping orang muda, dan juga sebagai orang yang pernah muda. Orang yang pernah muda juga tentunya. Itu gimana? Yang pas gitu. Ini juga berkaca dari ajaran gereja, dari Paus Fransiskus misalnya di dalam Christus Vivit gitu ya. Kita sebagai pendamping orang muda itu kita harus melakukan beberapa hal gitu ya. Dan sebagai contoh, kita harus ada di depan mereka. Kita harus kasih contoh, panutan, teladan.
jadi orang Katolik di tahun ini 2025 di abad ke-21 nih harusnya seperti apa sih? Dan saya kira banyak ya orang muda kita yang mungkin tidak punya banyak panutan yang baik karena banyak hal terjadi lah ya di paroki mungkin dimanapun, sehingga mereka mungkin jadi bingung. Saya kalau mau jadi orang Katolik yang baik itu seperti apa? Jadi kita sebagai pendamping kita harus kasih contoh di depan. Oh, jadi orang Katolik tuh kayak gini loh. Saling mengasihi, melayani, dan lain sebagainya. Aktif dalam kegiatan menggereja, dan seterusnya. Oke, di depan. Tapi juga di belakang. Di belakang itu, ayo dorong. Ayo orang muda jangan cuma yang biasanya muncul, kan buang-buang duit, cuma main-main aja. Tapi ayo sebagai pendamping, yuk dorong. Oke, ini kita mau bikin acara. Kita mau kamu kontribusi, kamu mau melakukan apa, jadi pengisi acara, dan bukan cuma yang biasa terjadi kita dengar di berbagai tempat, jadi tukang parkir, tukang angkat barang. Enggak, libatkan mereka lebih. Dorong mereka, ayo, kamu bisa lakukan something else. Enggak cuma main-main, enggak cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Tapi kita harus percaya bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa buat gereja. Di depan, di belakang, tapi juga di tengah. Di tengah itu artinya bersama mereka, jalan bareng mereka. Nah, biasanya kita suka lupa hal yang ini nih. Jalan bareng mereka sehingga kita cuma, oke, kita kasih teladan di depan, kita bilang, ayo, kamu bisa, kita push mereka dari belakang, terus gitu, udah kamu jalan sendiri. Kalau kamu bingung, cari kakak. Tanya ke kakak. Kalau kamu bingung. Tapi kita nggak meluangkan waktu, meluangkan kemampuan kita untuk setiap saat misalnya bareng sama mereka, kita bilang, oke, bikin acara, oke, kita dampingin nggak? Kamu bisa begini loh, oh budgetingnya seperti ini loh, oh kepanitiaannya seperti ini loh, nanti persiapannya begini loh. Seringkali kita melepaskan mereka. Ya silakan kamu kreativitas kamu sendiri. Nah kita lupa kita harus jalan bareng mereka. Nah kalau kita melakukan hal ini, saya kira mereka nggak akan kepikiran gitu ya. Wah ini si Kak Are ini kerjaannya cuma nyap-nyap melulu, ini cuma bentar-bentar bawel setengah mati gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar melakukan itu, mereka nggak akan merasa digurui. Mereka akan merasa, oh memang aku didampingi sepanjang jalan, oh kakak memang mengajari bagaimana cara melakukannya. Ya, menarik sekali ya. Dan pentingnya untuk kesadaran seorang gembala menyadari bahwa saya ini loh penerus gereja, ini loh penerus dunia. Kalau enggak mereka ya siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Masa gue? Kan kasarnya gitu. Sampai kapan? Gitu. Sampai is dead. Ya, kan itu zaman itu kan terus revolving ya, dan itu kan cepat gitu ya. Ya, menarik. Dan ini ada yang menarik juga nih Kak. Kalau sebagai domba yang baik nih gitu kan, kita belajar, kita sama-sama belajar menjadi domba yang baik gitu. Pendamping memang gembala, tapi orang muda juga dipanggil untuk menjadi domba yang baik, betul kan? Nah, menurut kakak pribadi, apa sih ciri domba yang baik bagi komunitas di orang muda Katolik? Jadi domba yang baik menurut saya itu adalah dia makan yang baik. Ya namanya domba ya. Ya kan kalau domba kan ya kasih makan gitu ya. Makan yang baik dalam artian begini. Bertumbuh dan berkembanglah jadi pribadi yang baik gitu. Kita sebagai domba di dalam gereja Katolik ya berarti kan kita harus makan makanan rohani yang baik juga. Baca kitab suci, baca ajaran gereja, baca ajaran Santo Santa. Banyak sekali yang kita bisa konsumsi, kita bisa makan dengan baik sehingga kita bisa bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai domba, kita taat sama gembala kita. Maka kita sebagai domba ya taat sama gembala kita, bisa jadi romo paroki, imam paroki, bapak uskup, bapak paus. Dan mungkin kalau di dalam kelompok-kelompok kecil kita, komunitas-komunitas basis kita, kita punya pemimpin, kita punya, ya apa istilahnya ya, ada komunitas yang nyebutnya pelayan, ada komunitas yang menyebutnya gembala, belajar untuk taat sama dia gitu. Dan itu adalah latihan yang baik ketika aku sebagai domba, sehingga harapannya dengan begitu ketika nanti pada gilirannya domba ini mesti level up, naik tingkat, jadi gembala, dia udah punya pengalamannya. Jadi ketika dia, oh kamu harus makan, ya kan dia punya pengalamannya. Oh dulu saya makan tuh kayak apa ya? Oh waktu itu saya ikut kursus pendalaman kitab suci. Kalau sekarang udah nggak ada,
coba saya bantu cari di YouTube sekarang udah ada banyak gitu ya, ada banyak Romo yang juga udah membuat konten, misalnya seperti itu. Jadi domba yang baik akan membantu kita nanti pada gilirannya menjadi gembala, jadi pendamping yang baik. Ya, betul. Dan aku pengen tahu lebih lanjut nih, Kare. Sebagai gembala ya pastinya ya. Kan gembala itu kan nggak cuma ngurusin domba-dombanya doang, ya kan. Ada juga permasalahan pribadi yang harus kami urus gitu. Kita urus pribadi. Menurut pengalaman Kare pribadi, bagaimana kakak resolve atau handle permasalahan itu? Tidak memungkiri dong Kak, kan karena semakin besar kita semakin banyak masalah. Dan maksudnya semakin banyak masalah, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita urus. Tapi kita juga sebagai mau menjadi gembala yang baik juga, kita kan juga harus menjadi teladan. Terkadang banyak sekali anak muda yang kayak, si kakak ini hidupnya aja masih gak bener, dong ngurusin orang lain. Ada yang banyak seperti itu, apalagi tantangan dunia zaman sekarang ya. Kita melihat anak muda itu banyak terpapar dengan kehedonan duniawi atau misalnya kesuksesan duniawi yang digambarkan dalam cerita 2 menit singkat, gitu kan. Padahal kan aslinya ya orang tersebut tidak secepat itu juga kan. Ada banyak proses yang ingin dilewati. Menurut Kare sendiri, dengan pengalaman Kare sendiri, bagaimana sih rahmat Tuhan itu benar-benar menyediakan kakak gitu untuk mendampingi orang muda sampai sepanjang itu? Bagaimana Kak? Yang pertama yang pasti saya akan bilang kita semua, termasuk adik-adik yang kita dampingi gitu ya, tapi juga kitanya sendiri, saya sendiri perlu punya sebuah komunitas. Komunitas rohani yang memang bisa support, bukan komunitas sepeda ontel, bukan komunitas makan bakmi ya, lari pagi, padel gitu. Bukan, tapi memang sebuah komunitas rohani yang bisa jadi support system yang baik, jadi safety net yang baik, sehingga ketika saya lagi AEO gitu ya, lagi error begitu ya, saya juga punya teman-teman yang jadi pendoa saya, jadi teman-teman yang bisa mensupport saya, teman-teman yang kepada siapa gitu ya, saya bisa curhat, iya nih, saya punya domba nih ya satu ya, kok rasanya ya, udah kagak tahu lagi mau diapain gitu ya. Rasanya kalau saya omongin mau diapain gitu, podcast ini akan langsung di-cut gitu ya. Gitu. Ada aja gitu. Tapi ya perlu adanya sebuah komunitas rohani yang suportif seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman audiens gitu ya, yang adalah seorang pendamping, cari komunitas. Harus punya komunitas. Kalau untuk yang adik-adik, ya carilah kakak pendamping yang bisa bikin jadi satu komunitas. Itu menurut saya penting pakai banget. Lalu yang kedua, yang saya sendiri juga masih lumayan, saya belum dapat sebenarnya. Jadi masih bergumul mencari. Saya kira setiap dari kita harus punya pendamping. Dan mungkin ketika kita sudah dewasa, pendampingnya mungkin bisa bergeser sedikit. Secara tradisional di dalam gereja Katolik kita punya tradisi pendamping rohani, pembimbing spiritual, pembimbing rohani. Carilah orang-orang yang lebih dewasa secara iman gitu yang kita bisa percaya, bisa imam, bisa ya bisa siapapun lah ya, baik awam maupun teman-teman biarawan-biarawati atau imam. Cari mereka, kalau kita percaya sama mereka, coba bikin kesepakatan lah ya, maksudnya bisa nggak nih kalau misalnya saya datang sebulan sekali atau at least minim mungkin 2 bulan sekali mau ngobrol sehingga dia bisa memberikan kepada kita arahan lah, pembimbing, oh mungkin kamu situasi kamu lagi kayak gini, kamu bisa begini. Menurut saya itu yang harusnya bisa membantu saya untuk lebih. Nah sekarang sih saya lagi dalam proses siapa ya lagi nyari-nyari. Oke. Dan kita di sini juga banyak belajar ya Kare. Kalau misalkan even Daud sekalipun juga dia punya pergumulan sendiri gitu. Betul. Kan. Karena dengan dunia sekarang banyak sekali orang yang mulai, sayangnya itu banyak sekali orang yang mulai menepi dari ajaran gereja. Karena kayak ya gue hidupnya kan di sekarang, bukan berdasarkan tahun jebot kemarin. Ngapain gue harus ikutin ajaran gereja gitu kan. Dan menurut Kare pribadi untuk teman-teman kami yang mulai melipir sedikit-sedikit dari ajaran gereja dan untuk kayak, oh ya udah deh gue ikutin ajaran ini aja nih,
TikTok mungkin, atau misalkan apa gitu kan, Reels 2 menit singkat, atau mungkin apa gitu kan, yang video-video singkat, oh ini cepet nih tinggal begini doang. Atau bisa juga tanya ke teknologi atau chat GPT atau apa, karena banyak sekali loh Kak, maksudnya even saya pribadi pun juga sering gitu untuk mengambil keputusan, salah satunya ya kita pakai chat GPT gitu, karena kan dia jauh lebih pintar daripada manusia siapapun gitu kan. Dan saya merasa tantangan anak pendamping orang muda pun juga adalah itu sebenarnya. Tapi kan seperti apa yang Pope Leo bilang, kita nggak boleh untuk membuat teknologi itu adalah musuh. Kita harus membuat mereka sebagai teman gitu kan. Dan menurut pengalaman karya pribadi nih, terutama dengan peningkatan teknologi yang sangat tinggi ini, pendamping itu dengan teknologi harus gimana nih sekarang? Pendamping jelas-jelas harus apa ya, bergaul, berteman dengan teknologi. Karena suka nggak suka, orang muda yang kita dampingi menggunakan teknologi. Mungkin hari 20, 30, 40 tahun yang lalu, mungkin kalau kita mau cari orang muda di Karang Taruna mungkin begitu. Nggak tahu masih ada kan tuh sekarang Karang Taruna. Apakah kalian tahu Karang Taruna itu apa? Ya itu, mungkin udah kagak ada gitu ya, udah tidak ada. Mungkin kita bisa cari orang muda di bawah pohon di depan gereja, mungkin begitu. Tapi hari ini kalau kita mau cari anak muda di mana? PUBG, Free Fire, Discord, lapangan pedal. Tergantung sosial ekonomi begitu ya. Atau tapi ya, begitu. Situasi yang berubah di Roblox begitu ya. Roblox. Situasi berubah, jadi ya kita sebagai pendamping kita harus menemui mereka di mana mereka berada. Kalau mereka ada di balik tembok teknologi, ya kita juga harus bisa menaiki tembok teknologi itu. Ada cerita, ini cerita udah lumayan lama tapi biar dapat lah ya analoginya gitu ya. Ada seorang pendamping di sebuah paroki, waktu itu kita bantu pendampingan remaja di sana. Pendamping ini adalah seorang kakek-kakek usia 70-an pada saat itu. Dan dia mendampingi 5 orang siswi perempuan, kalau nggak salah kelas 10. Jadi SMA 1 gitu. Jauh banget gitu ya. Udah kayak kakek sama cucu atau cicit bahkan gitu ya. Jauh sekali gitu. Dan pada saat itu, ini teringat sekali, ceritanya selalu teringat-ingat. Itu zaman BlackBerry. Bapak ini tadinya cuma pakai, saya lupa ya, semacam handphone Nokia yang abadi nan jaya gitulah ya. Nokia yang udahlah nggak perlu diganti-ganti sampai dunia kiamat itu handphone masih akan gitu ya, bertahan gitu ya. Dan karena kemudian zaman BlackBerry, kelima gadis remaja ini pakai BlackBerry, Bapak ini beli BlackBerry. Jadi kakek-kakek umur 70 tahun, dia beli BlackBerry dan dia belajar gimana caranya chatting pakai BlackBerry. Menurut saya itu teladan yang baik dari seorang pendamping itu. Itu cerita yang dulu ketika saya lihat gitu ya, karena saya lihat sendiri gitu. Oh, Pak Bambang namanya gitu. Oh, itu Pak Bambang keren amat. Dia sekarang pakai BlackBerry apa? Terus tanya sana tanya sini. Oh, ceritanya seperti itu. Dan menurut saya itu, seorang pendamping harus bergaul, berteman dengan teknologi. Bukan karena buat sok-sokan atau sok muda atau gimana, bukan. Tapi memang karena orang muda yang kita mau temani, yang kita mau jalan bareng sama mereka, adanya di sana. Ya, kalau dia udah kagak ada di WhatsApp, adanya di Discord, ya bagaimana? Begitu kan, ya mau nggak mau. Nah, saya pernah kontak seorang adik lah ya, begitu ya. Di komunitas ini bahkan, gitu ya. Hubungin dia pakai WhatsApp, nggak dibalas-balas. Saya buka Instagram, PM, balas chat gue. Langsung dia balas. Gitu, sekejap itu juga. Jadi kita harus tahu dia ada di mana gitu kan. Kita nggak bisa lagi pakai standar kita. Oh, saya pakai WhatsApp. Ya. Sedangkan kalau saya hubungin semua teman saya pakai WhatsApp. Saya hubungin teman saya pakai WhatsApp, nggak ada masalah. Buat elo nggak masalah kan gitu ya. Tapi mungkin kita mesti tahu, saya pikir oke, ternyata bisa jadi untuk orang muda
ya bukan itu cara mereka berkomunikasi. Ya kita harus belajar, Ya, harus masuk ke dunia mereka. betul, betul. Terkadang banyak sekali orang melupakan kalau pemimpin itu maunya dilayani ya, kadang gitu. Kan sebenarnya ya memang yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri adalah pemimpin yang harus melayani, bukan untuk dilayani. Nah, saya ada penasaran nih Kare, terkait panggilan hidup Kare menjadi pendamping orang muda. Apa sih yang membuat Kare sampai sekarang insist masih pengen jadi pendamping orang muda? Panggilan apa yang menggelitik di dalam hati Kare sehingga mau masih bertahan di titik ini? Karena saya yakin banyak sekali teman-teman di luar sana mungkin yang even mau masuk aja enggak. Gitu. Awal mulanya itu sebenarnya panggilan ini mulainya tuh sebenarnya nggak sengaja gitu ya. Ya saya kira banyak teman-teman juga pengalamannya begitu ya. Pokoknya nggak sengaja tiba-tiba keterusan kan gitu ya. Awal mulanya itu bentar, saya pikir dulu ya, tarik sejauh mana ya background-nya ya. Dulu mungkin mulai dari sini dulu ketika saya SMA, saya ikut komunitas dan waktu komunitas baru remaja gitu ya, coba didampingi sama 2 orang kakak. Salah satunya adalah kakak dari anggota komunitas itu, komunitas basis itu. Oke, didampingin sama 2 kakak ini. Tapi didampinginnya cuma 3 bulan. Begitu, jadi si kakak ini, 2 orang kakak ini selalu datang tiap kali kita pertemuan, kita pertemuan tiap minggu, hari Minggu gitu pertemuan. Sesudah 3 bulan, ya udah ngerti ya, udah bisa ya, ya udah bye, ciao gitu kan. Langsung waduh. Nah, tapi ya pada saat itu ya namanya juga masih anak SMA ya. Kita mau sharing kitab suci bingung-bingung mesti ambil dari mana. Pada saat itu belum ada Google, jadi mesti mungkin cari buku ini, cari ya macam-macam lah yang kita harus coba. Nggak ada yang bisa main gitar, jadi kalau mau nyanyi-nyanyi pertemuan ya bagaimana? Ya udah akapela aja nyanyi, ya seadanya lah ya. Tapi kemudian berjalan waktu, terus saya diberi kesempatan lah ya, mendampingi sebuah kelompok orang muda baru yang jadi ada retret, selesai retret, dikumpulin, kebetulan juga dekat rumah lah ya, adik-adik ini. Jadi pada saat itu kita yang udah di kelompok sel yang lain, kelompok komunitas basis yang lain, terus bilang, ini ada yang baru nih, kita mesti dampingin nih, gitu. Lalu saya, karena satu dan lain hal, akhirnya saya volunteer, gitu ya. Nanti satu dan lain halnya itu biar cerita untuk lain waktu aja ya, gitu ya. Saya volunteer dan kemudian ya udah, saya dampingin kelompok itu, jatuh bangun dan akhirnya malah merge sama kelompok sel saya akhirnya gitu. Karena sesudah sekian tahun mereka ada yang ke kuliah ke luar kota dan lain sebagainya. Jadi komunitas kelompoknya jadi terlalu kecil dan akhirnya merge sama komunitas basis saya gitu. Saya mulai belajar dari situ gitu. Dan saya lihat iya ya, nih anak-anak nih yang tadinya SMA gitu ya. Pada saat itu saya udah kuliah. Nih adik-adik nih ya masih SMA gitu ya. Mulai ngeliat, oh ternyata dulu mungkin saya juga sengeselin itu kali ya, sebrengsek itu gitu kali ya, gitu ya. Karena baru tahu gitu kan waktu ngedampingin kan, waduh nyusahin ternyata gitu ya. Nah, tapi kemudian sesudah berkembang sekian tahun, saya bisa lihat bagaimana mereka flourish, berkembang, bertumbuh, berkembang gitu, dan jadi pribadi yang luar biasa gitu. Dan alasan kenapa sampai hari ini gitu ya saya masih mendampingi ini karena saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lihat beberapa orang muda yang saya dampingi gitu ya, benar-benar jadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa dan pribadi yang mencintai Tuhan. Dan itu menurut saya adalah pengalaman yang saya nggak temuin di pelayanan-pelayanan lain gitu. Pelayanan lain menyenangkan nggak? Menyenangkan. Buahnya manis nggak? Manis juga gitu. Tapi saya menemukan pelayanan orang muda ini buahnya paling manis. Buahnya paling manis ya? Buahnya paling manis. Itu yang bikin saya tuh jadi tetap setia di pelayanan ini. Iya, menarik sekali. Itu sangat menginspirasi jujur buat saya pribadi apalagi ya. Itu benar-benar yang memang betul ya, kayak nggak mau di value pakai uang juga, itu worth that any
Nggak bisa. dollars. Yang ada malah pelayanan keluar duit kan gitu ya, keluar uang gitu. But it's all worth it gitu. Iya. Ketika ngelihat ada satu pengalaman kita buat retret, kita nggak pernah bilang kita ada loh ruang adorasi gitu. Ini ada loh kakak-kakak yang berdoa untuk kalian 24 jam gitu ya di dalam ruang adorasi itu. Lalu di malam terakhir kita bilang ke adik-adik, teman-teman, nih by the way di sebelah sana ada ruang adorasi nih. Kakak sih kagak tahu kalian nyadar atau tidak gitu ya, tapi ada. Dan karena jadi kalau kita ada waktu bebas sekarang, mau makan boleh, mau main boleh, mau apapun boleh, sama mau adorasi juga boleh gitu. Jadi do your stuff, silakan terserah kalian mau apa. Kita udah punya waktu bebas. Yang penting jam segini nanti kita istirahat. Dah, that's it. Tiba-tiba mereka banyak sekali berbondong-bondong masuk ruang adorasi, berlutut di hadapan Tuhan, dan di ruang yang sebenarnya waktu itu ruangnya sederhana karena memang camping fasilitasnya ya seadanya, tapi kita usaha coba buat ruang adorasi di mana orang bisa doa, dan melihat itu pengalaman yang masih nempel nih, menancap di otak gitu ya. Dan itu yang saya pengen, saya mau lihat orang muda berbondong-bondong datang ke Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, kasih hidupnya buat Tuhan. Itu saya nggak pernah nemuin di tempat lain, selain di pelayanan orang muda. Nice banget. Dan melihat itu semua khususnya untuk para pendamping ya kayak, there will be sacrifices. Dan the price that we get itu sangat more than the sacrifices that we give to them. Yeah. Kayak gitu. Dan kita juga sama-sama percaya bahwa saya di sini saya benar-benar melihat bahwa saya bagaimana Tuhan mendampingi hati kakak gitu loh. Maksudnya kayak Tuhan terlalu ada kayak wah. Ntar kayak tolong dikasih backsoundnya ting gitu ya, tolong ya. Kayak gitu ya, tolong ya, kayak hui gitu ya. Dan maksudnya bagaimana Tuhan benar-benar hadir dalam pribadi karya, dalam mendampingi anak muda gitu di saat mungkin orang lain mungkin di range umur kakak, mereka mungkin lebih berpikir, udah gue jadi direktur aja mungkin gitu kan. Banyak kayak mungkin kayak udahlah gue jadi ini aja. Tapi itu sangat menyentuh hati saya ketika saya bisa duduk di sini untuk menanyakan sendiri ke Kare bagaimana memang Tuhan memanggil kakak dalam panggilan anak muda ini yang sebenarnya juga tidak mudah sama sekali. Puji Tuhan. Tidak mudah sama sekali, tapi kakak tetap stand still and be there for God, dan itu sangat menginspirasi. Dan mungkin untuk penutup ya Kak ya, mau dong kasih pesan sederhana yang sebenarnya itu kakak ingin sampaikan buat para pendamping orang muda agar mereka tuh tetap setia. Boleh Kak ke kamera. Untuk teman-teman pendamping, seperti yang tadi saya bilang, ini bukan pelayanan mudah. Gitu. Kalau ada yang bilang ini pelayanan mudah, adik yang didampingi kurang banyak. Gitu ya. Ini bukan pelayanan yang mudah, tapi saya bisa kasih jaminan ini salah satu pelayanan termanis di dalam gereja kita. Jadi jangan patah semangat, dan mungkin yang saya bisa bilang ke kakak-kakak juga, kakak-kakak pendamping, kamu tidak jalan sendiri. You are not alone, you are not walking alone. Kita semua ada, dan saya yakin ada banyak orang baik di luar sana yang juga bisa bantu kakak-kakak. Jadi jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Kami juga pasti, kalau situasi dan kesempatan mengizinkan, kami juga pasti mau membantu kakak-kakak di luar sana. Betul. Haleluya. Haleluya. Dan satu lagi. Kalau tadi kan untuk kakak-kakak pendamping, untuk anak-anaknya, untuk adik-adiknya, itu ada nggak yang pengen disampaikan? Terutama untuk mereka yang lagi mencari nafkah, mencari arah hidup. Dan nafkah juga boleh sih, gitu. Untuk teman-teman, adik-adik, orang muda Katolik di luar sana, mungkin yang saya bisa bilang gitu ya, pertama saya mau mengingatkan pesan dari mendiang Paus Yohanes Paus II, jangan takut untuk jadi kudus. Itu satu hal yang kita harus ingat. Dunia hari ini tuh perlu orang-orang muda yang kudus, yang cinta Tuhan, yang hidupnya tuh benar-benar memberikan dirinya untuk Tuhan, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk dunia. Kita perlu orang muda yang begitu. Dan saya yakin Anda orang-orang muda Katolik hari ini, kita semua dipanggil untuk jadi orang itu. Itu yang pertama. Dan kalau misalnya ada nih yang lagi nyari tadi apa, arah hidup gitu ya, arah hidup gitu, lagi waduh, mesti bagaimana nih ya gitu ya.
Sekali lagi saya juga mau bilang, jangan khawatir, jangan takut, pasti ketemu. Tapi ketika kamu mencarinya, kamu juga nggak perlu jalan sendiri. Sekali lagi, you are not alone. Kamu punya kakak-kakak pendamping di luar sana. Cari kakak-kakak pendamping itu. Kalau nggak ada, hari ini mungkin udah jauh lebih mudah ya. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau mencari kakak pendamping, kita mungkin mesti ke paroki, ke gereja. Tapi kalau hari ini, kita bisa menemukan juga kakak-kakak pendamping di dunia internet ya, dunia maya gitu. Cari mereka. Kamu nggak harus berjalan sendiri. Ada di luar sana yang bisa menemani kamu. Cari komunitas yang baik. Bertumbuhlah di sana jadi pribadi yang lebih baik yang mencintai Kristus. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat narasumber kita yang dar abis. Haleluya. Haleluya. Oke, buat teman-teman yang khususnya anak muda atau mungkin kakak-kakak pendamping yang punya kegelisahan sendiri di dalam dirinya atau mungkin mau curhat atau mau apa, boleh dong komen-komen di kolom komentar kita di bawah ini, di kolom komen ya. Bisa cerita pengalaman kalian atau mungkin kalian juga punya referensi, pengen dong undang siapa di dalam podcast ini. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kami. Oke. Terima kasih banyak Kare untuk waktunya dan ceritanya yang sangat menginspirasi. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dan untuk teman-teman semua, sampai jumpa di podcast DND berikutnya. Bye-bye.